Seringkali agama ini digunakan untuk menghakimi. Banyak sekali istilah-istilah yang diucapkan seperti kafir, musyrik, ya intinya kalau nggak sama pasti dikatakan demikian. Termasuk juga tentang azab dan musibah. Kenapa kok masyarakat cenderung menganggap bahwa jika suatu bencana menimpa orang yang beriman itu disebut musibah atau ujian. Tapi jika menimpa orang yang nggak beriman, ini langsung disebut azab atau hukuman. Nah, kenapa bisa demikian, Mas? Kenapa kok semudah itu kita menghakimi bahwa yang nggak beriman itu azab ketika ada bencana misalkan? Ya, kalau kena bencana ketika terjadi misalkan misal ini ya terjadi di tempat-tempat wisata kayak hiburan malam misalkan itu dikatakan sebagai azab, begitu ya Mas Yahya ya? Ya. Tapi ketika terjadinya mungkin di tempat ibadah disebutnya sebagai musibah, mungkin begitu. Atau ketika itu terjadi kepada orang-orang di antara kita yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita disebutnya azab. Tapi yang mungkin seiman dengan kita, artinya sama-sama misalkan agama muslim dikatakan itu musibah misalkan. Atau mungkin ketika orang mau bepergian ke tempat wisata religi misalkan, itu dikatakan musibah misalkan terjadi bencana misalkan Mas Yahya. Nah sedangkan yang mungkin mau pergi rekreasi ke tempat wisata misalkan, itu dikatakan kena azab misalkan. Ini kan hanya istilah-istilah saja Mas Yahya tentang konsep, tentang hal yang baik dan hal yang tidak baik. Sedangkan yang menilai hal baik dan tidak baik itu kan kita manusia. Kalau kemudian itu kita gunakan untuk melabeli seseorang, yang mana orang tersebut beriman atau tidak beriman, hanya karena apa yang dialami di dalam kehidupannya, ini kan sangat gak pas sekali Mas Yahya. Siapa yang tahu tentang keimanan seseorang? Apakah orang yang dikatakan beragama, terus kita nilai misalkan mau ke tempat-tempat religi, ke tempat ibadah, seolah-olah itu pasti tolak ukur orang yang beriman? Kan belum tentu juga. Atau bisa jadi ketika orang mau pergi ke suatu tempat yang bukan tempat religi misalkan, terlepas itu hiburan malam atau apa misalkan, padahal di sana mereka bekerja misalkan Mas Yahya, atau mungkin ingin memberikan sumbangan misalkan, atau ya banyak hal lah yang bisa dilakukan juga. Artinya tentang baik dan buruk ini kan tentang penilaian, yang mana itu tidak bisa kita jadikan sebagai penghakiman untuk kemudian kita menghakimi, melabeli bahwa seseorang tersebut benar atau seseorang tersebut gak benar Mas Yahya. Nah, kita selalu melihat dari apa yang kita bisa lihat secara kasat mata Mas Yahya, sehingga kita dengan mudah mengatakan, oh kamu kafir, kamu sesat, kamu nggak benar, kamu kena azab. Oh kalau yang baik berarti lagi kena musibah, lagi diuji. Padahal apa bedanya? Coba apa sih bedanya antara azab dengan musibah itu? Seolah-olah kalau azab ini adalah penilaian kita, label seseorang yang terkena sebuah peristiwa, yang seolah-olah peristiwa itu terjadi karena orang itu melakukan hal yang nggak baik atau hal yang nggak benar. Sedangkan musibah ini label, penilaian kita terhadap seseorang yang mungkin mengalami sebuah peristiwa, tetapi karena untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang benar Mas Yahya. Padahal ini kan sama-sama peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan. Sebetulnya kita jangan terjebak dengan konsep azab atau musibahnya. Kita jangan terjebak dengan penghakiman itu. Seolah-olah penghakiman atau penilaian kita, label yang kita berikan kepada sebuah peristiwa yang terjadi kepada seseorang, baik itu individu, kelompok atau golongan ini, sebagai bentuk penghakiman bahwa seolah-olah kita ini paling benar dan paling suci Mas Yahya. Padahal itu juga bisa terjadi kepada diri kita. Nah, kalau saya justru mungkin lebih, kita ambil saja hikmahnya Mas Yahya. Kita ambil pelajaran yang baik dari hal-hal yang tidak baik yang terjadi itu. Kita bicara tentang musibah lah, tentang azab. Ini kan sebuah peristiwa, mau itu baik atau buruk kan tinggal lihat dari sudut pandang yang mana. Tetapi peristiwa yang terjadi, yang bisa merugikan diri kita,
merugikan orang lain, baik individu, kelompok, atau golongan tersebut. Artinya kita ambil pelajaran di sana. Bagaimana supaya itu tidak terjadi kepada kita. Bukan malah kita menghakimi gitu loh Mas Yahya. Contoh terjadi bencana alam di sebuah wilayah atau daerah. Misalkan di sana tempatnya orang-orang yang nggak beragama misalkan. Kemudian kita menghakimi atau melabeli. Oh itu karena azab. Tuhan murka sama mereka. Kemudian ketika ada musibah terjadi, peristiwa terjadi, bencana alam terjadi di wilayah atau daerah yang mayoritas orangnya taat beribadah atau beragama, itu dikatakan sebagai sebuah musibah. Ini kan lucu. Padahal kita bicara bencana alam, harusnya kita ambil dari peristiwa yang terjadi itu. Apa salahnya? Apa kurangnya? Apakah kita sudah menjaga dan merawat alam itu dengan baik, dengan benar? Atau mungkin ada hal-hal lain dari kesalahan kita sebagai manusia gitu Mas Yahya. Sehingga bencana itu terjadi atau peristiwa itu terjadi. Jadi saya rasa ya ini mungkin tidak ubahnya dengan hukum karma dan lain sebagainya lah Mas Yahya. Bahwa kalau kemungkinan yang terbaik itu bisa terjadi di dalam hidup kita, maka kemungkinan yang terburuk juga bisa terjadi di dalam hidup kita. Ini hanya tentang apa ya istilahnya hukum alam Mas Yahya. Semua bisa terjadi. Jadi tidak selayaknya kalau kita melakukan pelabelan atau penghakiman kepada seseorang dengan konsep-konsep tentang musibah atau azab itu tadi Mas Yahya. Tapi justru kita mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi supaya itu bisa terus kita perbaiki. Nah, dalam segala hal saya rasa itu yang jauh lebih bagus sih Mas Yahya dibandingkan dengan kita menghakimi tentang azab, tentang musibah itu tadi. Iya, kadang dulu ya Mas ketika masih belajar agama itu merasa arogan, sombong, terlalu fanatik dengan agama kita. Nah ini kan sebab dari apa yang diajarkan pemuka agama yang diikuti. Seolah-olah ajaran lain yang berbeda dengan kita, berbeda dengan Islam, itu adalah ajaran yang salah Mas. Ya makanya Mas Yahya, disitulah pentingnya kita ini tidak selalu menelan mentah apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Terlebih tentang pemuka agama, yang mana orang-orang yang ahli agama ini kan juga sama-sama manusia. Tentu ada kelebihan dan kekurangan di dalam memahami sesuatu hal. Kita sendiri yang dituntut untuk ayo kita belajar berkesadaran. Kita gunakan pola pikir kita yang luas, hati kita yang lapang, untuk kita mampu menerima, untuk kita mampu memahami tentang kehidupan ini. Sehingga kita tidak hanya terjebak dengan kita harus nurut dengan peraturan ini, kita nurut dengan ajaran ini, yang mana kita sendiri tidak mau mempelajari makna daripada ajaran ini itu apa, untuk kepentingan apa, untuk kepentingan siapa, dan dampaknya nanti bagaimana. Nah, kita bicara tentang azab, tentang musibah. Alangkah baiknya kalau kita berusaha untuk menyadarkan diri kita, untuk kita introspeksi terhadap diri kita. Apa yang harusnya kita lakukan? Bagaimana supaya itu semua tidak terjadi di dalam hidup kita? Dan bagaimana kita bisa saling tolong-menolong, bahu-membahu, saling membantu satu dengan yang lain, manakala ada terjadi musibah di sekitar kita. Bukankah itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kita ini hanya terjebak dengan penghakiman saja Mas Yahya? Nah, ini kan sayang sekali ya di antara kita ini. Sekali lagi kalau sudah bicara tentang agama, seolah-olah apapun yang disampaikan itu sudah pasti baik, sudah pasti benar. Padahal belum tentu. Kita bicara tentang pemuka agama, tentang orang-orang yang ahli agama saja, biarpun ini oknum, tapi itu kenyataannya. Banyak sekali orang-orang yang dikatakan sebagai pemuka dan juga ahli agama ini justru melakukan hal-hal yang sangat tidak menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang bertuhan Mas Yahya. Kalau agama sebagai jalan untuk kita beriman, justru nggak ada di sana. Wujud keimanan itu nggak ada Mas Yahya.
Mereka justru masih mengadu domba, menyakiti satu dengan yang lain, bahkan melecehkan tentang harkat dan martabat hidupnya orang lain. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya nggak menggambarkan keimanan kita kepada Tuhan kita. Lalu apakah pantas itu disebut sebagai orang yang ahli agama, orang yang betul-betul baik di dalam beragama? Kenyataannya kan bukan tolak ukur, betul enggak? Betul. Daripada kita sibuk melabeli azab, melabeli musibah, bukankah lebih baik kita bertanya, apa pesan Tuhan di balik semua ini untuk kita pribadi? Bukankah begitu yang harus kita pertanyakan? Ya, jelas Mas Yahya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ayo kita sadar, kita introspeksi. Kenapa itu semua bisa terjadi? Dan bagaimana supaya itu semua tidak terjadi? Jadi, kadang orang berpikir bahwa musibah ini adalah sesuatu hal yang seolah-olah bisa membunuh kita. Padahal justru dari musibah yang terjadi, baik ini musibah pribadi, kelompok, atau mungkin secara luas, tentu ini kan pelajaran Mas Yahya. Pelajaran yang bisa kita ambil, di mana kita bisa introspeksi. Musibah itu justru bisa menguatkan kita. Musibah itu justru bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Musibah itu justru bisa membuat kita lebih pintar. Musibah itu justru bisa membuat kita lebih mengerti bahwa ternyata hidup rukun, hidup berdampingan satu dengan yang lain ini ternyata bisa menjadi ringan gitu Mas Yahya. Sehingga kita tidak ego, ya, kita tidak arogan, kita tidak merasa paling benar, paling suci, kita tidak merasa paling baik sendiri Mas Yahya dalam segala hal. Jadi kita ambil hikmah dari musibah-musibah yang terjadi itu di dalam hidup kita. Saya rasa kalau kita mampu masuk di dalam kesadaran itu, maka akan menjadi lebih baik hidup kita ke depan dalam segala hal.